mengumpulkan masing-masing 2 SOP, saya baru melihat secara sepintas ya. Jadi saya belum periksa secara detail gitu. Datanya yang kemarin saya lihat kelompok yang non-profit ya, itu ada 2 SOP tapi kelihatannya ya, formatnya berbeda ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa karena kan di ISO-nya sendiri tidak mengatur. Tapi memang pernah saya dulu waktu mensertifikasikan Poltek itu ada auditor eksternal yang agak rewel. Artinya sering dimasalahkan atau pernah dimasalahkan. Itu udah, tapi yang waktu ISO 2002 atau 2008 udah lama, awal-awal sertifikasi kan. Mungkin memang dulu termasuk rigid gitu ya, bagaimana menyusun suatu dokumen itu sampai formatnya juga nggak harus seragam katakanlah. Tapi untuk saat ini memang yang penting itu mudah diimplementasikan dan memang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi yang tahu persis ya organisasi itu sendiri. Tapi saya tadi sempat juga melihat yang kelompok yang profit ya. Saya malah belum melihat sampai dalam, baru lihat bagian depannya. Nah itu ada lembar pengesahan. Nah, kalau lembar pengesahan itu perlu dilihat apa ya, lingkupnya itu di mana, misalnya itu untuk satu organisasi besar. Nah berarti yang berwenang menetapkan dokumen itu, kalau itu digunakan untuk satu organisasi besarnya itu ya berarti top manajemen yang di situ. Di organisasi besarnya itu mungkin direktur utama atau mungkin direktur utama. Kalau komisaris itu kan sebenarnya lebih ke pengawasannya. Kalau yang profit kan ada komisaris ya, ada pengawasan. Jadi mungkin kurang pas juga, kecuali kalau memang lingkupnya itu untuk yang pengawasan ya di tempatnya komisaris. Ya itu tadi catatan aja secara umum ya. Karena saya kebetulan belum melihat secara rincinya. Kemarin saya sambi-sambi dengan itu ada tugas CPL kurikulum baru itu, jadi ternyata membutuhkan konsentrasi yang banyak, sehingga saya baru tadi pagi saya bisa melihat kembali di SOP yang sudah disusun. Untuk mereview atau mengkaji ya, ini sebaiknya gimana ya, kalau online itu kalau kalian yang menyajikan enaknya gimana, saya malah belum atau saya dari sini ya, saya share dari tempat saya ya, nanti coba kalau nanti dipandang kurang efektif kalian bisa usul anunya apa. Nah ini yang punyanya kelompok profit ya. Nah ini memang tugas dari kelompok, tugas dari mata kuliah praktek sistem manajemen mutu ya. Tapi kalau untuk sebuah judul SOP, mungkin dari sini aja ya, Kemudian riwayat dokumen itu berarti riwayat perubahan itu kalau memang sudah ada perubahan ya. Ini perubahan ini sebenarnya perubahan terhadap dokumen ya, Tapi kalau ini
Ini pergantian nama jabatan ya. Ya, ya nggak apa-apa, kita lihat dari depan. Ya, ini berarti judul dokumennya adalah, nanti kalau kalian memiliki apa namanya, oh ya ini kelompok 2 ya, ini punya kelompok 2 ya. Ini nanti kalau kalian memiliki masukan atau koreksi atau saya ngomongnya nggak pas, silahkan disampaikan ya. Ini salah satu kelemahan online. Ini judul dokumennya ya, judul dokumennya proses penanganan penjualan dan manajemen pelanggan. Biasanya kalau suatu prosedur ini juga diberi nama prosedur, tapi ini sudah ada ya di atas, ini SOP gitu ya, ada standar operasional prosedur proses penanganan penjualan dan manajemen pelanggan. Nah, ini memang yang tahu organisasi ya, apakah ini pas ya menggabungkan proses penanganan penjualan dan manajemen pelanggan. Nah, penanganan penjualan itu maksudnya apa? Manajemen pelanggan maksudnya apa? Saya belum baca dokumen dalamnya, tapi mungkin perlu dipertimbangkan. Mungkin nanti di dalam ada ya pertimbangannya. Kenapa dua hal yang menurut saya sih kelihatannya berbeda ya, kok digabungkan dalam satu prosedur ya. Bisa juga enggak masalah ya, bisa juga. Nanti kita lihat. Nah, biasanya kalau halaman paling depan itu biasanya juga ya, ini juga enggak ada ininya, enggak ada apa headernya biasanya. Tapi ini juga sebenarnya enggak masalah ya. Mungkin supaya lebih jelas ya identitas dokumennya. Kemudian ini dibuat, ini berarti dibuat oleh 3 ya. Nah, dibuat oleh, nah kalau mau model pengesahannya seperti ini biasanya memang selain ini ya dibuat oleh, nanti di bawahnya ini ada tanda tangan dan ada tanggalnya ya. Ini tanda tangan terus tanggal gitu. Supaya jelas saja, dan tanggalnya ini saya juga mungkin menyampaikan aja. Pernah ketemu dengan dengan auditor yang agak rewel terhadap dokumen. Nah, ini kan tanggalnya 28 Mei ya, 28 Mei 2024. Artinya tanggal 28 Mei itu berarti sudah penetapan ya, sudah ditetapkan. Jadi nanti kalau saya misalnya nanti saudara ketemu auditor yang cermat ya, cermat sekali. Ya nanti perlu diperhatikan. Jadi tanggal yang tertera di sini itu tanggal penetapan dan publikasinya. Jadi ini yang terakhir, dan sehingga untuk direktorat atau pembuatnya itu nanti di sini kan harusnya ada isi tanggalnya ya. Sebentar saya coret-coret ya. Berarti di sini kan nanti ada, berarti kan ada kurang 3 kolom, kurang 2 kolom ini. 2 baris, kalau ini modelnya baris saya. Nah, berarti di sini nanti ada tanda tangan gitu ya. Tanda tangan, terus biasanya ada nama gitu. Terus ini juga komisaris kan. Hanya ini enggak tahu ini apakah benar enggak ya, ini harus diperiksa oleh komisaris. Kemudian yang mengesahkan 2, saya kira yang mengesahkan cukup 1 aja, yang ini enggak usah. Karena kan ini untuk beberapa direktorat ya, berarti yang mengesahkan cukup direktorat utama, atau kalau memang ya diberi wewenang direktorat kesekretariatan ya boleh aja, tapi mestinya ada pernyataan bahwa untuk dokumen ini yang diberi kewenangan direktur utama itu dilimpahkan kepada direktorat kesekretariatan. Tapi kalau mau lebih simpel atau enggak perlu ada pernyataan pelimpahan wewenang, ya cukup direktur utama. Terus ini tanggal ya. Jadi kalau ini katakanlah ini 28 Mei.
Kan nggak mungkin ya ini dokumen atas 1 hari dibuat, atau kalau punya alasan kan ini siang yang satu malam ya boleh aja. Tapi paling paling apa namanya paling paling akhir ya sama dengan ini, sama dengan 28 atau sebelumnya ya. Atau misalnya ini 28, ini 27, misalnya ini 25 dan seterusnya ya. Ya sebenarnya sesuai dengan pada saat pelaksanaan, hanya masalahnya kan biasanya dokumen itu tidak sekali jadi, artinya kan setelah dibuat atau disiapkan oleh kelompok orang atau beberapa orang diperiksa, itu ada yang dianggap kurang pas, nanti kan balik lagi ke pembuat. Nah kan tanggalnya jadi sebenarnya agak lama gitu kan, durasinya mungkin tidak sehari. Tetapi ya untuk mengantisipasi misalnya nanti akan sertifikasi ya ini misalnya ini tanggal 28, ini tanggal 27 katakanlah ya. Terus ini tanggal 26 misalnya ya, ini contoh aja. Kemudian kalau yang pemeriksa itu mungkin justru ini yang Direktorat Kesekretariatan mungkin yang memeriksa, terus yang mengesahkan direktur utamanya. Jadi yang mengesahkan satu saja. Kalau di dokumen nanti kalau terlalu banyak orang yang harus ikut menandatangani itu juga membuat repot loh. Jadi kalau saya memang bagaimana sih kalau bisa dibuat sederhana, tidak merepotkan, ya buatlah semudah mungkin. Ya meskipun yang saat ini Poltek itu kadang-kadang saya beri saran gitu, katanya biar seragam gitu. Cuma masalahnya ternyata ujung-ujungnya dokumen sudah ditandatangani direktur, ternyata yang bagian-bagian kayak gini belum ditandatangani ya. Direktur kan tanda tangannya pakai tanda tangan elektronik lah, tim yang pembuat itu banyak, jadi malah kosong. Contohnya yang dokumen kurikulum LMAC itu dulu sudah saya sarankan sebenarnya, apalagi kalau dokumen akademik katakanlah di perguruan tinggi itu kan melalui proses dan prosesnya sudah dinyatakan dalam berita acara dan dituangkan dalam konsideran dalam penetapannya. Cuma karena agak kekeh biar seragam, tapi ujung-ujungnya repot sendiri dan jadi malah kurang konsisten ya. Nah ini ini model ISO memang biasanya seperti ini, hanya mungkin perlu dilihat di struktur organisasi ya. Jadi misalnya ini yang membuat kelihatannya kok kurang pas kalau komisaris yang memeriksa, atau misalnya di perusahaan atau di organisasi itu memiliki divisi mutu, ya mungkin yang memeriksa divisi mutu bisa ya. Kalau nggak punya ya mungkin atasannya atau yang selevel dengan ini atau sebelum ke direktur utama. Nah ini tanggapan saya. Ada komentar dari teman-teman dari mahasiswa atau pertanyaan? Belum ada? Belum ada, kita coba. Nah nomor biasanya juga ya, nomor juga kalau bisa dibuat sederhana. Revisi itu biasanya juga ya, biasanya juga sih. Nah kalau dokumen yang pertama kali dibuat itu biasanya diberi revisi 0. Dan nanti kalau ada perubahan baru revisi 1. Biasanya mulainya dari 0. Itu juga biasanya saja loh ya. Jadi kalau ini revisi 1 mungkin ada yang mengira sebelumnya sudah ada dokumen atau mungkin ini maksudnya revisi 1. Ini direvisi 1 dan direktorat ini pergantian nama jabatan yang tercantum pada ini berarti ini maksudnya mungkin sebelumnya jabatannya namanya apa terus jadi apa gitu ya. Ya kalau model seperti ini memang kalau ada perubahan
nama kadang juga dimasalahkan ya, perubahan nama, perubahan personel gitu ya harus disahkan ulang. Ya, mungkin ini yang terkait dengan bagian depan ya. Kemudian ini ya ada daftar isi. Tadi sudah cover. Tadi lembar pengesahannya enggak ditulis ya. Mungkin cover lembar pengesahan, nah, daftar isi, ada tujuan, ruang lingkup, referensi, definisi, tanggung jawab, prosedur, evaluasi dan perbaikan penutup. Coba kita lihat ini berapa halaman tuh? Ada 8 tapi termasuk ini ya. Ini sudah sampai ke halaman 5. Jadi misalnya tujuan SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten dalam proses penanganan penjualan dan manajemen pelanggan untuk memastikan pelayanan yang optimal dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, berarti ini ada ada 2 hal ya. Jadi untuk memastikan pelayanan yang optimal dan meningkatkan kepuasan pelanggan, ini proses penanganan penjualan atau masalah penjualan atau apa nanti kita lihat di SOP-nya ya. Kemudian SOP ini berlaku untuk seluruh staf yang terlibat dalam aktivitas penjualan dan manajemen pelanggan di Direktorat Layanan, Direktorat Produksi, nah kalau mau sesuai kaidah bahasa ya, dan Direktorat Komersil. Referensi, ini referensinya ada banyak undang-undang ya. Jadi pada saat menyusun dokumen ini, kelompok ini atau organisasi ini ya melihat beberapa regulasi yang terkait ya, peraturan menteri ya. Ya memang biasanya undang-undang ditulis kalau levelnya sama itu umumnya teknik nulisnya urut waktu sih. Jadi kalau ini misalnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Nah, mestinya ini terus 2014 ya, mestinya yang ini turun ya. Jadi yang undang-undang yang tahun 99 naik. Ini sama kebetulan ya tahunnya 2014, tapi lebih dulu yang nomor 7 ya, ini kan sama ya undang-undang. Ya, jadi ini aja yang digeser ke bawah. Kemudian ini peraturan pemerintah nomor 22 tentang perizinan usaha perdagangan dalam negeri, peraturan Menteri Perdagangan nomor ini kewajiban penyediaan barang kepada konsumen ini sama-sama beda ya, berarti yang benar ini PP itu kan tempatnya di atas peraturan menteri ya, jadi lebih di atasnya. Hanya ini yang ini aja yang ini 2016 itu harusnya di sini ya, 2016 harusnya. Ini kan sama-sama menteri ya, setara, peraturan menteri setara, berarti yang duluan ditulis duluan, yang lebih dulu terbit ditulis lebih di atas ya. Nah itu ini teknik aja ya, teknik menulis referensi ya. Saya kira berlaku umum juga untuk yang hal lain. Kalau referensi ilmiah ini ya tahun ya, nama tahun gitu, atau urut pengacuan ya, tergantung menggunakan yang. Nah ini definisi pelanggan. Ini pelanggan adalah berarti kita individu atau organisasi yang membeli produk atau layanan dari perusahaan. Berarti di perusahaan ini ada penjualan, ada layanan ya. Sales order. Sales order adalah ini dokumen yang berisi detail tentang pesanan yang dilakukan oleh pelanggan.
Terus customer relationship management, sistem yang digunakan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan saat ini dan potensial. Kemudian kenapa yang ini nggak didefinisikan ya, proses penanganan penjualan, karena saya sendiri belum tahu maksudnya. Alangkah baiknya kalau ini ya, proses penanganan penjualan dan manajemen pelanggan itu didefinisikan ya. Karena kalau saya kebetulan sebagai orang luar ya, orang luar dari organisasi ini nggak tahu ya. Nanti misalnya nanti tidak didefinisikan, misalnya ada audit ya paling ditanyakan ini maksud dari proses penanganan penjualan itu apa. Jadi ini alangkah baiknya kalau tambah definisi ini sama definisi manajemen pelanggan. Mungkin proses penanganan penjualan adalah misalnya penanganan mulai dari pelanggan order sampai barang sampai dengan barang yang diorder itu sampai ke tempat pelanggan, atau seperti itu atau seperti apa ya. Terus yang manajemen pelanggan itu apa? Misalnya manajemen pelanggan adalah suatu proses mengelola pelanggan supaya apa misalnya, atau yang seperti apa. Jadi lebih jelas saja. Tapi bisa jadi untuk internal organisasi sudah sangat paham, tapi bisa jadi kalau ada pegawai baru kan harus menggunakan dokumen ini, mungkin harus bertanya-tanya gitu. Ya, jadi alangkah baiknya kalau diberi definisi. Kemudian tanggung jawab manajer komersial, tim penjualan, customer service. Ini tadi nggak terlibat dalam penyusunan dokumen ya, yang terlibat tadi direktoratnya ya. Nah, umumnya ada yang ditanggung jawab itu, umumnya ada tanggung jawab juga sih deh. Manajer ini kok yang menulis tadi yang sebagai tim penyusun dokumen tadi juga nggak ada yang ikut-ikutan ke situ ya, nggak ada tanggung jawab direktorat layanan, direktorat produksi, direktorat komersial, atau memang nggak ada anunya. Kalau nggak ada mungkin prosedurnya tidak perlu dibuat oleh tadi, bisa jadi loh ya. Tapi memang yang tahu ini organisasi. Karena apakah benar yang bertanggung jawab terhadap dua kegiatan ya ini ya, penanganan penjualan dan manajemen pelanggan, ini manajer komersial, tim penjualan dan customer service ya. Kalau memang ya nggak apa-apa, nanti coba kita lihat di prosedurnya ya. Kemudian di prosedurnya inisialisasi penjualan, identifikasi peluang, ini berarti tim penjualan. Tim penjualan ini ya berarti ya, tim penjualan mengidentifikasi calon pelanggan potensial melalui berbagai sumber seperti lead generation. Mungkin ini juga perlu ada lead generation itu apa gitu. Ya, mungkin ini hal yang perlu didefinisikan juga ya. Tadi kan nggak ada ya. Bisa jadi kalau ada pegawai baru harus bertanya-tanya. Saya juga nggak tahu sih apakah ini sudah merupakan istilah yang sangat umum di perusahaan seperti ini. Kalau memang sudah sangat umum, bisa jadi nggak perlu juga. Kemudian ini identifikasi peluang. Kemudian yang kedua, kualifikasi pelanggan. Ini evaluasi calon pelanggan untuk memastikan kelayakan dan potensi penjualan. Ini yang melakukan siapa ya? Oh, ini tim penjualan juga. Ya, ini mungkin perlu dijelaskan ini tanggung jawabnya.
atau ada di prosedur anunya, ada nggak prosedur kalau nggak ada di flowchart-nya? Kalau flowchart-nya kan kalau ngikutin yang peraturan Menpan RP itu kan kelihatan siapa yang melakukan. Nah, ini mungkin perlu perlu lebih jelas saja. Siapa yang melakukan evaluasi calon pelanggan, apakah tim penjualan atau customer service atau siapa, ya? Atau mungkin di sini semua yang melakukan tim penjualan. Ya. Jadi misalnya inisiasi penjualan dilakukan oleh tim penjualan, kemudian ada 2 kegiatan, identifikasi peluang dan kualifikasi pelanggan. Kalau ini kan yang evaluasi calon pelanggannya yang belum jelas siapa yang melakukan. Ya, jadi suatu prosedur itu harus bisa menunjukkan atau bisa menjelaskan ya siapa yang melakukan apa, jadi bisa menjawab kapan, ya, kapan dilakukan. Ini kapannya juga belum kelihatan. Apakah ini setiap tahun anggaran atau setiap tahun apa atau setiap ada pelanggan baru atau setiap saat ya. Nah, kemudian setelah inisiasi penawaran dan negosiasi ini masih ya tim penjualan. Tim penjualan memberikan penawaran kepada pelanggan yang menyangkut detail produk, harga dan syarat pembayaran. Ya, jadi memberikan informasi ya. Ini berarti kalau dulu ini prosedur pembelian teman. Penjualan, prosedur penjualan ya. Kemudian negosiasi, diskusikan persyaratan penjualan dengan pelanggan untuk mencapai kesepakatan saling menguntungkan. Ini juga masih ini mungkin ya tim penjualan. Ya, supaya lebih jelas saja. Kemudian pembuatan sales order. Penerima pesanan. Penerima pesanan ini siapa ini? Berarti kan staff ya. Berarti staff penerima pesanan ini berarti nanti yang menangani pekerjaan atau aktivitas 6.3 itu ada staf khusus gitu ya. Oh, ini mungkin 3 ini satu hal yang dilakukan oleh staf sales order mungkin. Terima pesanan dari pelanggan melalui telepon, email atau platform online, input data. Berarti nanti kalau ada pesanan, datanya diinput, terus konfirmasi pesanan. Nah, ini mungkin ini berarti ada penerima pesanan ya. Berarti ada staf penerima pesanan. Atau kalau belum terlalu jelas ini juga bisa masuk ke definisi atau di tanggung jawab, sehingga di organisasi itu memang memiliki staf penerima pesanan. Kemudian ini pemenuhan pesanan. Ini koordinasi dengan logistik. Nah, ini siapa yang melakukan? Ya. Ini apakah sales order atau siapa ini ya? Apa penerima pesanan atau siapa? Jadi ini orangnya belum tahu ini siapanya ya, siapa yang melakukan. Pengiriman produk dikirimkan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Nah, berarti kan ini mesti orang lain kan ya. Ini nanti kan penerima pesan. Nah, kalau organisasi kecil mungkin dilatangani sendiri semua ya. Cuma ini juga kurang jelas saja siapa yang harus melakukan. Mungkin divisi pengiriman ya, divisi pengiriman yang akan atau yang bertugas mengirimkan produk. Kemudian penagihan pembayaran itu juga buat faktur. Nah, ini siapa yang harus membuat faktur ya? Apakah divisi keuangan atau siapa ya? Mungkin divisi keuangan ya atau divisi pemasaran ya. Ya, ini juga sama, ini siapanya belum jelas ya. Siapa yang harus membuat faktur ya. Kemudian
lakukan penagihan. Siapa yang harus menagih? Apakah juga bagian penjualan atau siapa? Jadi ini perlu diperjelas saja siapa ya yang harus melakukan pekerjaan ini. Nah, ini tadi yang terkait dengan berarti proses penanganan penjualan ya. Kemudian manajemen pelanggan. Hubungi pelanggan untuk memastikan kepuasan. Nah, mungkin ini juga mungkin customer service mungkin gitu ya. Biasanya kalau ini customer service ya. Customer service menghubungi pelanggan untuk memastikan kepuasan ya, setelah penerimaan produk. Kemudian penanganan keluhan. Tangani keluhan, ini siapa? Petugas penanganan keluhan itu apakah customer service atau siapa ya? Atau sesuai dengan keluhan yang terkait ya. Dokumentasi ini juga siapa juga ya, siapa yang harus menyimpan dokumen. Oh, ini ke dalam sistem ya. Siapa berarti kan ini harus diinput ke sistem CRM ya. Pelaporan di sini juga siapa? Kelihatannya di sini aja siapa yang harus melakukan, yang ada beberapa yang belum jelas. Evaluasi dan perbaikan lakukan, ini juga siapa? Mungkin direktoratnya atau siapa yang harus melakukan kegiatan evaluasi dan perbaikan. Penutup SOP ini harus dipatuhi. Jika diperlukan boleh ada lampiran formulir, misalnya tadi ada apa? Ada yang harus dicatat tadi jika perlu untuk memperjelas ya, bisa diberi formulir untuk mempermudah pencatatan atau perekaman dari proses penanganan penjualan dan manajemen pelanggan ini. Nah, ini komentar dari saya. Ada yang mau berkomentar juga atau bertanya juga boleh, berkomentar juga boleh, berpendapat juga boleh, menyanggah juga silahkan. Ada? Belum ada? Nah, belum ada. Ini suara saya kebetulan jelas, Bu. Ada tukang di sebelah, jadinya mungkin masuk enggak ya suaranya? Masuk, Bu. Ya, halo? Masuk, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Nah, kalau belum ada kita lihat yang mana, yang kelompok berikutnya ya. Yang kelompok 1 mungkin ya. Kan ada 4 tadi ya. Ini. Nah, ini. Nah, ini kelompok 1 ya, kelompoknya non-profit. Dia membuat standar operating prosedur pendanaan beasiswa INF. Atau ada yang mau menjelaskan aja? Saya nanti komentar. Atau kayak tadi. Nah, ini ya. Ini identitas. Oh ya, identitasnya ada di dalam ini ya. Ini dirumuskan, ini judulnya tadi standar pendanaan ya, pendanaan ini disiapkannya atau dirumuskan oleh bendahara, penetapan ketua, pengendalian ketua tim penyeleksi ya. Ya, ada juga yang modelnya gini ya, yang mengendalikan dokumen ini ya, agar nanti implementasinya itu sesuai itu ada atau enggak, atau secara khusus dibebankan atau ditugaskan kepada siapa. Nah, kalau ada boleh juga diberi ini pengendalian ketua tim seleksi, supaya nanti seleksi apa ini, supaya pendanaannya nanti sesuai dengan hasil seleksi gitu.
Hanya mungkin ini kurang satu ya, kurang satu kalau di ISO itu kadang ini harus ada yang memeriksa ya, perumusan ini Septiara, penetapan Mamat Iva, mungkin ini bendara ketua lah, mungkin di sini ada pemeriksaan. Nah, siapa pemeriksaannya? Kalau di organisasi ini bisa jadi sekretaris ya, sekretaris bisa melakukan pemeriksaan atau mungkin yang membuat pelaksana keuangan, terus nanti yang meriksa bendara juga boleh ya. Jadi sebaiknya sebuah dokumen itu tidak ujuk-ujuk dirumuskan langsung ditetapkan gitu ya. Tapi ada pemeriksa, ada tahap pemeriksanya. Jadi ini hanya itu saja. Ini berarti ada kurang satu ya. Ini tambahi satu nanti ya. Ini pemeriksa di sini. Nah, biasanya ada tanggal juga ya. Kalau ini tadi tanggalnya Mei. Nah, ini Mei itu kapan? Ini mestinya ada tanggalnya ini. Mau tanggal 26 atau tanggal 20 Mei. Ini kurang tanggal secara jelas. Mei kan ada 31 hari ya. Nah, revisi introl berarti ini dibuat pertama kali ya. Kalau ini tadi nggak ada daftar isi ya, langsung masuk ke isinya tadi. Kalau itu ini kebetulan ada 11 halaman ya. Nah, karena 11 halaman sebaiknya ada daftar isi ya supaya pada saat membuka itu kita sudah tahu isinya apa saja ini nanti. Ya, jadi ini latar belakang berarti ini mungkin alasan ya mengapa SOP ini diperlukan. Ini sumber pendanaan untuk beasiswa dapat berasal dari berbagai pihak dan seterusnya. Kemudian oleh karena itu diperlukan prosedur yang jelas dan terstandar dalam memperoleh, mengelola dan melaporkan pendanaan. Ya, berarti ini tadi penerimaan dana dari pihak eksternal, terus tadi apa ya? Oh ya. Ini kelihatannya ada kekurang konsistenan ya. Ini kan penerimaan dana dari pihak eksternal. Terus yang ini pendanaan ya. Atau hanya salah saja. Salah karena menggunakan file sebelumnya sehingga lupa yang bagian itu tidak diedit ya kadang. Tapi ini kalau kita periksa berarti ada ketidakkonsistenan judulnya pendanaan Indonesia Nuclear Foundation atau penerimaan dana dari pihak eksternal ya. Ibu, ya? Jadi itu ada dua Bu, itu ke satu alur ke penerimaan dana terus nanti disalurkan ke beasiswanya begitu. Oh begitu, berarti ini tadi yang ini berarti penerimaannya. Iya, yang nomor berapa ini yang penerimaan dana. Iya Bu. Oh ya, berarti ada kayak sub gitu. Tapi kalau menjadi dua prosedur ya ini diberi aja judul ini penerimaan dana. Oh begitu Bu, baik Bu. Ya supaya nggak bingung aja. Ini kan berarti sebenarnya ada dua ya, hanya judul seolah-olah ini judul besarnya gitu ya. Ini judul besarnya, ini subjudulnya, jadi ini ke subjudul. Tapi sebaiknya supaya konsisten ya judul besar satu. Kalau memang ada dua hal ya sebaiknya dua nama prosedur ya, dua nama SOP. Ibu. Ya, oke. Standar dalam memperoleh, berarti mengelola dan melaporkan pendanaan. Ini kan berarti menerima kan ya, ini masih dalam rangka penerimaan kan ya. Sampai di sini itu masih penerimaan kan ya, belum didistribusikan.
Tujuan menetapkan Perserbagu dalam menerima dana beasiswa dari luar, memastikan pengelolaan, kemudian sebagai pedoman. Ya udahlah, oke. Ruang lingkup SOP ini berlaku untuk penerimaan dana beasiswa INF dari pihak luar. Ya, ya boleh. Penanggung jawab, ini divisi sponsorship, identifikasi peluang dan seterusnya, kemudian bendahara, kemudian divisi bertanggung jawab dalam pelaksanaan program beasiswa. Ini enggak ada yang mengawasi kalau ini kan termasuk satu hal yang riskan ya. Mungkin ada ketua atau siapa yang mengawasi pengelolaan atau penerimaan dananya ini. Tanggung jawabnya kelihatannya harus ada, apalagi terkait keuangan ya. Jadi kelihatannya perlu ada pengawasan deh. Cuma nanti kita lihat nih pengawasan. Diperlukan untuk definisi dana beasiswa eksternal ke pihak eksternal, penyandang dana, sponsorship, kemudian ketentuan setiap penerimaan pada perjanjian dana beasiswa harus dikelola secara terpisah, pencatatan keuangan dan harus dilakukan secara akurat, lengkap dan transparan. Nah, ini ada pemantauan ini. Ini pemantauan programnya ya. Pemantauan atau pengawasan dana yang masuk itu kelihatannya perlu ada. Kemudian ketentuan sponsorshipnya, kemudian prosedur pelaksanaan, divisi sponsorship melakukan dan seterusnya. Sekretaris menyusun proposal pendanaan, berarti mungkin ada tanggung jawabnya tadi, ada sekretaris ya. Kemudian sekretaris lagi mengirimkan proposal ke ketua, ketua menyetujui proposal. Berarti ini tanggung jawabnya mungkin bisa sebagai pengawas juga ini ketuanya, ketua ini. Baik, Bu. Kemudian divisi sponsorship mengajukan proposal, kemudian divisi, kalau ini siapanya udah jelas ya, siapa yang harus melakukan sudah cukup jelas. Bendahara mendistribusikan, bendahara membuat laporan pertanggungjawaban dikirim. Ini laporannya diberikan kepada pihak penyandang dana, sekretaris bendahara. Berarti ini sekretaris juga ikut terlibat dong melakukan. Berarti tadi mungkin tanggung jawabnya kurang sekretaris sama ketua. Ini ada memeriksa. Berarti tadi yang memeriksa laporan keuangan dan mungkin sambil memantau pendanaan itu, ini ada tanggung jawab dari ketua. Jadi kelihatannya tadi minimal kurang 2 ya penanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab tadi yaitu pelaporan dan pemeriksaan. Ini ada pengawasan, ya tapi sudah ini ada pengawasan. Ternyata pengawas juga benar melakukannya. Berarti ini tanggung jawab tadi di ketua ya, pengawasan. Divisi sponsorship, bendahara, pengawas. Berarti ada pengawas juga ya. Ada pengawas juga ya. Berarti di samping ketua ini sebenarnya sudah ada pengawas yang sudah berlapis sebetulnya pengawasannya. Tadi tidak ditulis tidak ditulis di tanggung jawab. Kemudian audit internal dan eksternal dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP dan peraturan yang berlaku. Ya boleh ditambahkan. Referensi, rencana anggaran, Permenpan. Ini dilengkapi dengan. Nah berarti tadi yang tanggung jawab tadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau penyandang dana yang memberikan ya 5. Berarti penanggung jawab tadi paling enggak ada 5 ini.
mulai dari divisi sponsorship. Ini divisi sponsor melakukan ya pada kalau tadi mengikuti peraturan Menpan RB ini sebenarnya udah ada revisinya sih. Kalau nggak salah revisinya yang 2017 ya. Ini 2012 kan yang saudara buka ya. Biasanya kolomnya ini ada tambahan ini standar mutunya apa dokumen terkaitnya apa, outputnya apa, waktunya kapan atau berapa lama untuk yang baru ya. Kemudian untuk teknik menulisnya ini proses kan sebenarnya biasanya ini proses kalau yang di peraturan Menpan RB ini proses. Kalau mengikuti peraturan Menpan RB ya tadi karena kalian menuliskan itu menuliskan ini. Nah prosesnya kalau prosesnya ini sebenarnya ini kan ada di kolomnya divisi sponsorship, jadi ini nggak perlu ditulis lagi. Ini ditulis, jadi ini bisa dibaca di alur yang ini divisi sponsorship melakukan identifikasi dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada sekretaris. Nah ini juga nggak perlu ditulis. Ini kan sudah di kolomnya sekretaris ya, sekretaris melakukan atas ini berarti sekretaris menyusun meskipun nggak ada tulisan sekretaris ini karena posisi kotak proses ini ada di sekretaris ya ini pasti yang melakukan sekretaris ya. Ini juga ya sekretaris mengirimkan ini sebenarnya kalau ini agak bingung ya. Ini berarti kalau sekretaris mengirimkan berarti ini masih di sini, masih di kotaknya sekretaris ini berarti ke sini, terus baru ke sini. Jadi ketua menyetujui, kalau tidak mungkin kalau ini ada setuju tidak setuju ya, kalau ada setuju tidak setuju ya berarti ini anunya apanya gambarnya gini ya, misalnya kalau menyetujui kan biasanya nggak mesti setuju kan, nah kalau tidak setuju kemana, nah kalau tidak setuju mungkin ini berarti kan ada ya, ada tidak, nah, kalau tidak berarti mungkin balik ke sini lagi. Nah, kemudian divisi sponsorship, ini divisi sponsorship, ini juga kotaknya harus di sini ya. Kalau yang peraturan baru ini nggak ada yang model gini sih, adanya itu langsung kotak proses ada. Nanti yang kalau ini ada dokumen rekamannya itu nanti ada di ini standar outputnya apa, jadi output dari proses ini apa. Nah, berarti kan ada sesuatu dokumen ini, kalau ini kan sebenarnya menunjukkan ini menghasilkan suatu dokumen gitu ya. Nah kalau yang versi 2017 memang di sini ada tambahan kolom itu outputnya apa atau dokumen terkaitnya apa. Kemudian ini ya yang ini juga nggak perlu, ini sekretaris hanya kotak prosesnya disesuaikan ya. Kalau ini enggak, ini nanti dibacanya penyandang dana ya. Jadi kan padahal harusnya kan divisi sponsorship. Ya. Jadi kotaknya mestinya di sini. Ya. Ini juga masih di sini jadi benar. Terus, nah kalau lompat halaman ini biasanya diberi gini ya seperti kalau kalian membuat flowchart itu. Nah ini artinya lompat misalnya saya beri simbol A misalnya ya. Terus nanti A-nya itu di sini ya. A-nya itu di sini ya. Ini lanjutan dari sebelumnya. Nah ini juga ini berarti setuju tidak setuju gitu ya, atau bersedia tidak bersedia. Kalau bersedia ke sini, kalau tidak bersedia ke atas lagi. Oke. Ya berarti ini hanya ini aja ya, ini nanti kalau bersama berarti kotak prosesnya di posisi 2. Ini berarti kalau ini berarti bendahara bersama divisi sponsorship. Ini bendahara tadi di
Mana tadi Pak, di kolom 3 divisi berarti, nah berarti tadi mana ini, nah, berarti nanti ini kan divisi bendara bersama divisi berarti di sini nanti ya. Nah, ini artinya bersama, karena kotaknya 2. Ini juga masih 2 juga ya. Jadi kalau 2 nanti bisa gini anunya ya, terus ke mana gitu sesuaikan. Ini kalau yang ini tinggal bendara saja. Ini berarti ini nanti ke sini terus ke 1 ya. Bendara membuat laporan, ini enggak perlu, ini enggak perlu. Bendara ini nanti kalau bendara ya di tempatnya bendara. Nanti yang menerima berarti yang paling depan tadi ketua menerima ya. Ya. Ini sekretaris, oke, laporan. Ketua memeriksa ya. Selesai ya. Oh, ini tadi yang satu lagi ini ya maksudnya. Kalau tadi ada 2 nih ya. Ada beda ya. Oh, berarti tadi judul besarnya apa tadi, terus ini judul kecilnya ada 2 ya. Ya, supaya enggak bingung aja. Ini nomor dokumennya sama enggak dengan yang tadi? Oh, ini yang ada alurnya, enggak ada headernya nih. Oh, ini tuh headernya hanya di halaman 1 aja, halaman ini aja ya. ENF SOP 02. Nah, biasanya kalau tabel dipotong ini judul kolomnya itu muncul ya biar nggak bingung, biar nggak harus lihat ke atas. Termasuk kalau kalian nanti membuat laporan tugas, ini tadi nomornya sama ya. Kalau hal yang berbeda seharusnya nomornya berbeda. Cuma tadi ya persepsinya agak beda. Tapi ini nomor halamannya lain kok. Ini tadi kalau nomor 1 sampai berapa, ini nomor 9 sampai 11. Atau gimana? Oh, bukan ya. Ini nomor halaman 9 dari 11 gitu ya. Maksudnya ini. Bukan prosedur ini tuh ada di halaman 9 sampai 11. Oh ya. Karena ini enggak diberi nomor untuk setiap halamannya, jadi agak ini saja sih. Agak kurang jelas saja. Ini halaman. Kalau ini mungkin halaman 9 dari 11 ya, tadi menjadi 2 prosedur ya, ini halaman 1 ya, halaman 1 atau halaman, ya sesuaikan dengan di daftar isinya. Jadi kalau yang ini proses pengajuan beasiswa oleh mahasiswa, diproses oleh tim penyeleksi, proses tersebut akan menghasilkan kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan dan layak mendapatkan beasiswa. Oleh karena itu sebagai tindak lanjutnya diperlukan SOP mengenai pencairan dana beasiswa. Ini latar belakangnya, standar yang bertujuan untuk sebagai pedoman proses dan mekanisme pencairan dana beasiswa, mempermudah dan memperlancar proses pencairan dana beasiswa INF bagi mahasiswa. Kemudian ruang lingkupnya SOP ini berlaku SOP ini meliputi aktivitas pencairan beasiswa bagi mahasiswa yang lolos dalam proses seleksi beasiswa ini. Berarti ini intinya ruang lingkup ini ruang lingkup standar operasi meliputi berarti ya ruang lingkupnya ke aktivitas pencairan dana. Berarti ini intinya aktivitas pencairan dana. Terus ini penanggung jawabnya ketua, berarti
mengesahkan untuk pencairan dana ya maksudnya itu ya. Kemudian bendahara selaku atau kalau bertanggung jawab itu mungkin tentu saja berlaku bertanggung jawab menetapkan yang diberi dana atau yang diberi beasiswa. Kemudian bendahara mengelola dana atau menyalurkan dana, mungkin ini menyalurkan saja. Karena tim penilai seleksi, definisi, ini ada panitia, ada tim. Ini berarti di sini ya surat kesediaan. Berarti yang didefinisikan ada 2 ketentuannya. Ketentuannya. Oh ya, prosedur pelaksanaan ada panitia, ketua. Berarti tadi ada ketua, ada panitia, ada ketua seleksi. Bendahara kok enggak ada ya? Harusnya ada ya ini ya bendaharanya. Atau di mana? Oh di sini. Pengawasan. Bendahara bukannya memberikan uangnya aja ya? Sebenarnya apa pada Di atas ya? Di atas ya harusnya bendahara ya kali ya. Ya nanti coba di lagi. Kelihatannya kurang pas sih kalau. Oh ini model prosedurnya tidak seperti yang di peraturan Menpan RB. Ya memang di ISO sekarang nggak ada yang nggak ada ketentuannya formatnya seperti apa. Ya, sebenarnya boleh juga sih menggunakan alur proses seperti yang digambar ini ya. Jadi mulai panitia yang penting jelas saja bisa dipahami oleh pelaksananya. Yang terkait juga paham. Jadi tidak menimbulkan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan itu. Jadi nggak masalah kalau tidak mengikuti flowchart yang ada di peraturan Menpan RB. Pelaporan mahasiswa menerima dana pelaporan. Ini yang melaporkan siapa, mungkin yang belum jelas di sini aja. Penerima beasiswa ini mungkin penerima laporannya siapa dalam jangka waktu sebulan didiskualifikasi. Penerima beasiswa yang telah ditetapkan mengirimkan bukti dan buku rekening. Oh ini jika tidak gitu ya, berarti ini ya tidak gitu ya. Iya. Berarti ini ya gitu ya. Kalau tidak gitu ya. Gitu ya. Kalau dia tidak, dilihat ditunggu 1 bulan gitu ya. 3 bulan didiskualifikasi. Berarti ini enggak jadi mendapatkan beasiswa. Nah itu mungkin komentar dari saya. Mungkin ada yang mau komentar? Belum ada. Prosedur yang kedua dari kelompok 1 tadi, yang itu tadi atau ada file yang satunya lagi itu beda lagi? Ada satu lagi Bu, yang satu itu beda ya? beasiswa. Ya. Oh ya, ya nanti kita lihat ya. Ya, kemudian kita nujulah presensi dulu, tidak lupa. Ini ternyata ada yang bisa juga sih presensinya, tapi banyak yang nggak bisa ya. Tadi saya lihat ada yang bisa. Kenapa ya? Atau kalian ganti device gitu terus membuat nggak bisa? Atau nggak tahu kenapa? Tapi banyak yang nggak bisa. Nah, saya panggil satu-satu aja ya, nanti biar kelihatan saya share aja. Mbak Aldira ada? Hadir Bu. Ya, Mbak Angelika tadi ada, Oki sudah, Mbak Aurel? Aurel ada enggak? Belum tahu ya. Denny? Hadir Bu. Kemudian Desasa? Hadir Bu. Ya. Dika, tadi kelihatannya ada ya Dika ya. Iya Bu. Kemudian Parahan sudah. Fauzia?
Hadir, Bu. Ya, Febri, Hadir, Bu. Ferdi, Hadir, Bu. terus Katarina udah. Laura hadir, Bu. Laura hadir. Iya, hadir, Bu. Ya, misal tadi ada ya. Terus Muhammad Iva. Halo Iva. Ada enggak Iva? Oh, enggak. Ya, yes, ya. Rizky udah. Nadia Devika. Hadir, Ibu. Naswa sudah. Nur Okta. Hadir, Bu. Renaldi tadi ada saya lihat. Rena Andrianti. Hadir, Bu. Terus si Rido. Hadir, Bu. Ya. Terus Safira. Ada Safira? Safira. Septiara? Hadir, Bu. Tita? Tita ada Tita? Tita. Ada enggak Tita? Enggak kan? Wahyu Suponco? Wahyu Suponco? Hadir, Bu. Hadir. Masih ada. Maaf, Bu. Auriela Samara hadir. Tadi ke PIK, Bu. Oh ya, sebentar ya. Aurela, sebentar. Mana Aurela? Kok enggak mau ke atas? Aurela ya ini ya. Terus apa lagi? Ibu, Tita hadir tapi mic-nya rusak, Bu. Dia chat di... Oh ya. Oh tadi ada 4 yang chat ya. Safira ada enggak Safira? Tita ada. Masih yang belum Safira. Safira ada? Coba saya lihat. ada, Bu. Mungkin Kenapa? mic-nya juga rusak. Oh, mic-nya juga rusak. Oke. Oh ya. Bu. Ya? Safira hadir, Bu. Iya, Safira kan? Iya, Bu. Ya udah. Kelihatannya udah presensi semua. Ya tadi sudah kita lihat 2. Yang 2 lagi bisa jadi hampir sama ya. Coba kita lihat. Ini tadi. Ini beda ya dengan yang tadi ya. Ini pengajuan ya, beda. Ya ini berarti yang kelompok 1 tugas yang kedua ya. Ini mirip ya dengan tadi. Terus ini SOP pengajuan. Kalau ini nggak ada lembar itunya ya. Lembar pengesahannya ya, kelihatannya kelewatan. Iya, Bu. Salah ngirim file, Ibu. Oh, salah ngirim file ya. Iya. Jadi kurang lembar pengesahan. Terus ini SOP-nya ada tujuannya. Oke, sebagai pedoman. Kemudian memperlancar tertibnya mekanisme, ruang lingkup, ini pengajuan, tanggung jawab. Ini ada 2 ya yang bertanggung jawab ya, ketua dan tim seleksi. Definisi yang didefinisikan beasiswa aja. Jadi tanggung jawabnya ketua dan tim penilai atau seleksi. Persyaratan, dokumen yang diperlukan. Oke, nah prosedurnya gini. Ini mahasiswa ini kelihatannya enggak begitu jelas saja. Kalau ini kan udah jelas mahasiswa yang melakukan, berarti tanggung jawab. Tadi ada 1 lagi mahasiswa meskipun eksternal ya. Ini mahasiswa. Nah ini siapa?
tim seleksi kali ya. Nah, jadi mungkin ini ada tambahan nih tim seleksi gitu. Tim seleksi melakukan pemeriksaan tim seleksi mungkin. Kalau berkas lengkap ini maksudnya apa ini? Kalau ini kan gimana? Permisi Bu, yang di atas kan ini pendaftarannya tuh lewat online ya Bu, lewat website. Jadi kan harus masukkan sendiri. Jadi sampai di pemeriksaan kelengkapan ini tuh otomatis dari web dan dilaksanakan oleh mahasiswanya itu sendiri Bu. Oh, berarti sistem ya yang Iya Bu. Oh ya. Mungkin ada di apa tadi di definisi tadi mungkin ya. Atau ada di ketentuan tadi. Atau udah ditulis sampai dengan tahap mana? Udah ada pengajuan lewat website gitu Bu. Oh gitu ya. Ada penjelasannya di mana? Ada di ketentuan. Bagaimana Bu? Ketentuan yang terkait dengan apa? Kan mengisi formulir di website gitu ya Bu. Harusnya kan nanti kalau mahasiswanya membuka website itu langsung tertampil ini pengajuan apa gitu Bu, seperti milik barista itu Bu. Oh ya. Berarti ini ya di sini ya, terus di sini ya. Iya Bu. Ya oke. Ini yang memeriksa otomatis sistem. Iya Bu, soalnya kalau nggak lengkap gitu otomatis dia nggak bisa submit gitu Bu. Oh ini hanya hanya kelengkapan dokumen ya yang ini sampai di sini. Oh setelah ini baru diseleksi di sini. Iya Bu. Oh berarti ini berarti untuk yang lolos ya, yang ke bawah ini. Itu yang bisa nge-submit ya Bu, lolos tahap 1 gitu. Katakan ya. Iya Bu, lolos submit gitu ya. Iya Bu. Berarti kalau yang tidak lolos kan gagal gitu kan ya. Iya Bu, di ini sebenarnya Bu, kalau mau ngerevisi itu ya berarti direvisi. Ke atas kalau lagi. Enggak ya berarti gagal gitu Bu. Ini masih sistem yang melakukan. Iya Bu, masih sistem. Kemudian, tapi kok terus ada langsung bisa ditetapkan penerima beasiswa ya? Nah, habis sistemnya nanti masuk ke tim seleksi ya Bu, yang lolos berkasnya sesuai begitu Bu, yang berkasnya lengkap. Lalu nanti berarti yang berkas lengkap ini bekal sesuai itu masuk tim seleksi dulu kan ya? Iya Bu. Berarti ini kan berarti ada kayak gini satu lagi dong. Kan ada seleksi. Seleksi nanti kalau yang lolos baru ke sini. Yang tidak lolos ke sana, nggak tahu gagal gitu. Kan sebelum ditetapkan ada seleksi kan? Nah ini ya. Terus baru setelah ditetapkan diumumkan dilaporkan. Berarti ini ada dua yang ini yang alternatif ya tidak. Ya dasar hukum. Ya. Yes, oke. Ya ini pakai model kayak gini ya kalau memang di ISO yang sekarang memang tidak ada kewajiban mau menggunakan mode yang mana. Kemudian yang belum yang mana ya? Tetap belum. Tadi udah. Tadi yang belum satu ya, punyanya kelompok yang profit ya. Yang dikirim tadi ya. Ini kali yang lembar kerja 6. Proses penjualan
bukan. Proses penanganan penjualan. Kalau yang kelompok profit ini tadi yang kita bahas tadi kan proses penanganan penjualan ya. Iya, Bu. Terus ada satu lagi itu apa itu kok kayak proses penjualan juga ya. Yang satu lagi Pak sama. Oh sebentar. Beda atau sama tuh yang dibuat? Saya bingung. Atau penanganan, agak salah di headernya aja ya kelihatannya. Bentar. Saya hanya lihat judulnya jadi ya ini headernya masih pakai file sebelumnya ya. Jadi kelihatan nggak konsisten antara isi dengan ini identitasnya. Ini sebenarnya yang kedua ini kan pencegahan, penanganan dan menanggulangi kecelakaan kerja. Jadi pencegahan, penanganan dan hanya penggunaan kata-katanya nggak konsisten. Nanti kalau pencegahan, penanggulangan dan pencegahan, penanganan dan penanggulangan atau SPP mencegah, menangani dan menanggulangi kecelakaan kerja biar senada dan sama nih kata kerja yang digunakan. Ini sama ya dengan tadi. Kelihatannya juga ini mungkin tidak yang memeriksa bukan komisaris, mungkin yang memeriksa ini mungkin yang memeriksa ini pindah ke sini. Ya, terus yang mengesahkan itu direktur utamanya. Kalau terkait dengan keselamatan kerja bisa juga itu yang mengesahkan yang terkait dengan divisi keselamatan. Nah, ini daftar isinya. Oke, tujuan ruang lingkup. Ya. Tujuan. Hanya kalau sebagai suatu SOP ini agak panjang teman. Mungkin seperti yang kelompok tadi ada latar belakang gitu ya. Ini kan jadi satu kesatuan ya antara latar belakang dengan tujuan. Tapi ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, nggak ada keharusan seperti apa. Tapi ini kan maksudnya biar ada latar belakangnya ya mengapa dokumen ini harus dibuat ya, ini nanti disesuaikan ya. Ya boleh aja menjadi acuan pelaksanaan teknis pengelolaan bahan kimia, mencegah, menekan sekecil mungkin terjadinya hal yang tidak diinginkan atau mungkin terus meningkatkan kualitas SDM. Kalau yang ini mungkin outcome ya tujuan akhir mungkin manfaat nanti ini ke outcome. Jadi kalau di tujuan dari prosedur mungkin ini tadi kan ada 3 ya sebenarnya. Tadi ada 3 apa tadi? Ada 3 mencegah, menangani dan menanggulangi. Penanganan sama penanggulangan bedanya apa ya? Kalau sama ya pencegahan dan penanggulangan aja. Kalau saya tadi kan nggak jelas tentang apa bedanya penanggulangan dengan penanganan ya. Mungkin ada definisi ya, pengendalian, penanganan limbah bahan. Ya, mungkin di judul SOP-nya tadi kan ada mencegah, menangani, menanggulangi. Nah, menanggulangi dengan itu apa sama atau enggak? Kalau saya mikirnya sama sih. Enggak tahu nanti di bawah mungkin ya. Alangkah baiknya kalau ditulis di definisi. Kalau memang
itu digunakan beberapa istilah itu ya. Nah, ini kan yang didefinisikan penanganan keadaan darurat tadi saja kan. Sementara di judul besarnya tadi, kita kembali ke sini. Ini ada pencegahan, penanganan, dan menanggulangi. Berarti kan ada 3 kegiatan sebenarnya. Mencegah, menangani, dan menanggulangi. Nah ini menangani dan menanggulangi itu sama atau enggak? Kalau sama ya mungkin pencegahan dan apa yang dipilih, istilah yang dipilih. Kecuali kalau beda karena misal sebagai orang umum itu bisa bingung dengan istilah penanganan dan penanggulangan, alangkah baiknya kalau didefinisikan ya. Ini daftar isinya. Oke. Referensinya ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan kan berapa ya? Undang-Undang 13. Ini PP ya. Parmen. PP. Kalau PP harusnya di atas ya. Ini PP ini harusnya ke sini nih. Ini pakai ISO 45001. 45001 itu sebenarnya sistem manajemen ya, sistem manajemen keselamatan. Definisi. Ya ini definisinya agak banyak ya. Cuma mungkin tadi ada tambahan yang diperlukan. Yang perlu didefinisikan juga dari penanganan. Berarti ini prosedur penanganan, identifikasi penanganan APD, penanganan bahan kimia. Ini identifikasi penggunaan APD. Oh, ini bahasanya seperti instruksi kerja. Kalau instruksi kerja, kalau memang ini ditujukan untuk satu orang yang akan melakukan kegiatan ini ya mungkin bentuknya ke instruksi kerja ya. Berarti ini kan siapapun yang bekerja menggunakan bahan kimia harus melakukan identifikasi bahan kimia menggunakan APD. Terus prosedurnya ikuti instruksi penanganan yang terdapat dalam SDS. Berarti ya, mungkin SDS perlu didefinisikan juga. Apakah SDS-nya harus browsing sendiri atau memang udah disiapkan oleh divisi keselamatan? Hindari kontak langsung dengan kulit dan kontak langsung apa bahan kimia ya maksudnya ya. Ya ini bahasanya bahasa instruksi kerja. Kalau dulu kan memang dulu prosedur itu dibedakan ada SOP level 2, kemudian ada instruksi kerja yang dipakai untuk satu orang saja dalam berkegiatan. Kemudian penyimpanan bahan kimia. Oh, berarti ya. Kondisi penyimpanan. Tindakan darurat. Ya. Kemudian kenakan APD, pelatihan. Kalau yang ini tadi kalau kita enggak nyambung ya, tadi kan prosedurnya tadi kan namanya penanganan, penanggulangan. Tapi kok ada ini ya, ada apa tadi? Ada pelatihan. Mungkin perlu dilihat lagi ke runtutan dari prosedur ini. Bisa jadi sebenarnya ini ingin menerangkan beberapa prosedur ya, beberapa dijadikan satu sehingga menjadi kurang jelas saja sih, menjadi kurang jelas. Ini sebenarnya
Ini prosedur apa sebenarnya? Tadi kan apa ya? Kan penanganan dan penanggulangan, tadi pencegahan, penanganan dan penanggulangan. Kok belum kelihatan? Kalau pencegahan gitu kan dari identifikasi, terus ada bahaya, terus nanti ada potensi bahaya, atau nanti kalau ada potensi bahaya kita harus berlaku seperti apa gitu ya harusnya. Ya kalau saya sih yang dokumen atau prosedur yang ini sih belum begitu jelas ini sebenarnya sebenarnya prosedur apa sih ini? Kalau di sini di ruang lingkupnya mencakup semua kegiatan pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, pemakaian, penanganan bekas kemasan bahan kimia. Nah, sebenarnya ini apa sih ruang lingkupnya ini? Terus judulnya tadi saya lupa aja. Pencegahan, penanganan dan menanggulangi. Kalau memang ininya pencegahan ya dan penanganan ya maksudnya di dalam tadi isinya pencegahan dan penanganan. Tapi kalau mau mau pencegahan saja ya mungkin identifikasi pencegahan lalu isinya nanti mungkin identifikasi risiko terus bagaimana kita menghadapi risiko itu supaya tidak muncul kalau mau ke pencegahan. Kalau ke penanganan ya penanganan. Tapi tadi kok ada pelatihan juga dan itu kelihatannya kurang pas saja kalau dijadikan sebagai ketentuan dalam prosedur pencegahan, penanganan dan penanggulangan. Jadi misalnya kalau tadi mau menyangkut pelatihan mungkin prosedur peningkatan kompetensi personil terkait dengan keselamatan, nah itu bisa. Jadi tidak campur-campur dan lebih fokus supaya lebih mudah aja diikuti. Ya. Itu mungkin catatan komentar dari saya. Apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan atau dikomentari atau silahkan. Nggak ada? Dari saya belum ada. Belum ada ya. Oke. Kalau nggak ada, tadi daftar hadir sudah semua ya. Bisa diakhiri untuk pagi hari ini? Bisa, Bu. Ya, hari ini kita selesaikan ya. Insya Allah minggu depan kita akan saya coba siapkan dulu untuk lembar kerja ke-7 ya, audit internal. Saya mau pakai yang lama kok kelihatannya agak riwah, jadi akan saya coba sederhanakan dulu supaya tidak terlalu ribet. Ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila kalian ingin berdiskusi lebih lanjut tentang SOP, silahkan aja disampaikan. Nanti kita bisa atur ya jadwalnya. Memang beberapa alumni kita itu setelah di tempat kerja itu ada yang diminta menyiapkan dokumen mutu, ada yang diminta dokumen keselamatan atau program proteksi radiasi. Mungkin itu juga diajarkan di mata kuliah proteksi dan keselamatan radiasi. Tapi misalnya mau didiskusikan saya sebagai dosen sistem manajemen mutu, ya silahkan saja, tidak perlu sungkan-sungkan ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.